اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang syahdu ini kita datang ke rumah Allah ini, ke masjid, diiringi dengan rintik-rintik hujan, tetapi alhamdulillah tidak menghalangi kita semua untuk datang ke rumah Allah ini, melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian mengikuti pengajian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri, patut kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga pantas bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca, atau dalam pengajian, dalam khutbah juga sering disampaikan. Tetapi pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena masalah ini sebenarnya bukan masalah personal saja, masalah individu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi masalah ini mencakup atau terkait dengan masalah keumatan. Jadi masalah yang lebih luas daripada masalah kita secara pribadi. Kita akan bahas tentang 3 tanda orang munafik. Jadi 3 tanda orang munafik. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini tentang tanda orang munafik. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tentang orang munafik ini satu surat tersendiri, yaitu surat Al-Munafiqun. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di awal surat Al-Baqarah misalnya, Allah sampaikan tentang tanda-tanda orang yang beriman dalam 5 ayat. Kemudian orang kafir dalam 3 ayat. Selanjutnya 9 atau 11 ayat Allah sampaikan, Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Ini di awal surat Al-Baqarah. Karena memang orang munafik itu secara lahiriah dia adalah muslim. Secara lahiriah dia muslim. Karena kita tidak tahu batiniah seseorang. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, kita menilai seseorang itu tidak bisa dari batinnya. Kita menilai seseorang dari perilakunya, sesuatu yang nampak, yang dia perlihatkan, yang dia lakukan sehingga orang melihat, menilai orang tersebut. Nah, maka orang munafik ini dia seperti kita, muslim pada umumnya. Nah, tetapi kemudian ternyata Allah sampaikan tanda-tandanya secara lebih luas itu di dalam Al-Quran. Tapi kemudian Rasulullah dalam hal ini menyampaikan khususnya hadis ini ada 3. Dalam riwayat Muslim itu Rasulullah sampaikan ada 4. Tetapi para ulama kemudian menyampaikan 4 atau 5 tanda orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari ketiga hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas tentang makna atau apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang orang munafik dalam sabda Rasulullah ini, saya sampaikan beberapa ayat tentang orang munafik di dalam Al-Quran. Apakah nanti tanda-tanda munafik ini sehingga sering kemudian disampaikan, oh si A ini munafik. Masih ramai Pak sampai sekarang itu. Oh, karena suka bohong, karena berkhianat, karena mengingkari janji. Munafik itu. Apakah ketika kemudian kita mengatakan munafik itu munafik dalam arti yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran, ataukah munafik seperti apa? Karena ada konsekuensi itu. Dulu kami sampaikan tentang jangan sampai kita menuduh seseorang dengan kafir. Sama dengan munafik itu. Karena munafik itu akhirnya nanti di akhirat itu sama dengan orang kafir. Maka Allah sampaikan beberapa hal ini. Ini sangat mendasar sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama nifak atau kemunafikan itu adalah memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini. Jadi memperlihatkan sesuatu, melakukan sesuatu, padahal secara keyakinan itu bertolak belakang. Jadi dia sholat, sebenarnya dia tidak mengakui atau tidak meyakini masalah sholat ini. Cuma ada motif lain kenapa dia harus sholat. Dia kemudian ketika Dzulhijjah dia berkurban. Sebenarnya dia tidak yakin dengan syariat kurban itu. Tetapi ketika dia mengeluarkan kurban, mungkin lebih banyak dari kita mungkin, dia mendapatkan manfaat duniawi dari kurbannya tadi, maka kemudian dia berkurban. Dia mungkin banyak infak sedekahnya, wakafnya mungkin ada, tetapi dia melakukan itu karena dia merasakan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya dalam dirinya, dalam hatinya mungkin tidak. Nah, inilah yang kemudian
dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan an-nifaq atau munafik. Nifaq itu penyakitnya, munafik itu orangnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, karena ketika berbicara masalah kemunafikan itu hampir semuanya atau bisa dikatakan semuanya itu adalah ayat-ayat madaniyah. Jadi orang-orang munafik itu munculnya di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Jadi di Madinah baru kemudian muncul orang-orang munafik. Maka ayat-ayat terkait dengan masalah kemunafikan itu semuanya turun pada periode Madinah. Di dalam surat An-Nisa ayat 148 Allah sampaikan, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Artinya apa Bapak Ibu? Orang munafik itu disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih. Kemudian bersama siapa mereka? Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah sampaikan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Jadi Allah kumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di neraka jahanam. Dan lebih daripada itu, kemudian Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Kalau sering kita mendengar tuh di kerak neraka. Kalau kita masak nasi itu kalau sudah gosong itu kerak. Nah itu fid darkil aswal, di tempat yang paling bawah dari neraka. Neraka jahanam, isyarat Allah sebelumnya, kemudian neraka yang paling bawah. Itu orang munafik. Maka ketika kita mengatakan si A munafik dengan pengertian seperti ini, berarti kita sudah mengatakan dia bahwasanya orang itu masuk neraka, dan neraka yang paling dasar. Kenapa paling dasar? Kalau orang kafir jelas kelihatan Pak orangnya, dia secara keyakinan berbeda dengan kita. Tetapi orang munafik itu sama dengan kita. Dia sholat, dia berzakat, dia mungkin haji, mungkin berkali-kali, dia kemudian terlihat tidak ada bedanya dengan kita, tetapi dia mempunyai perilaku yang sangat merugikan umat Islam. Maka tadi saya sampaikan, berbicara tentang orang munafik itu bukan berbicara hubungan satu dengan dua orang seperti ini, tetapi masalah keumatan, masalah sosial, masalah yang lebih luas lagi. Itu ketika kita berbicara orang munafik. Nah ini beberapa hal yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bisa kemudian dibaca, Bapak Ibu sekalian baca di dalam surat Al-Munafiqun. Bahkan mereka menjadikan keyakinan iman itu sebagai benteng. Dia mengatakan saya beriman. Maka kalau dalam istilah Syiah itu ada yang namanya taqiyah, yaitu membentengi diri dari keyakinannya biar tidak ketahuan oleh orang lain. Yang nampak dan yang tersembunyi berbeda. Kalau fasik dia masih muslim, dia masih punya keyakinan, cuma dia berdosa dalam banyak hal. Dia tidak melakukan ini, kemudian malas melaksanakan ini dan lain sebagainya. Nah itu fasik. Tapi munafik, dia secara keyakinan sama dengan orang kafir, tetapi secara perilaku yang nampak sama dengan muslim. Maka sering dinamakan munafik ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut yang beneran ya, bukan musuh dalam selimut di rumah kita gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini di dalam syarah Imam Muslim, Imam An-Nawawi menyampaikan bahwasanya
hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang muskil. Hadis yang secara lahiriah terlihat bermasalah. Karena apa? Karena ketiga tanda-tanda itu bisa ada pada siapa saja, Pak. Idza hadatsa kadzaba. Bicara bohong, semua bisa seperti itu. Maka ketika ada yang pertanyaan, "Loh, terus kalau saya bohong, saya orang munafik dong?" Kan seperti itu, Pak. Wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji ingkar. Mohon maaf, berapa banyak kita janji sama orang kemudian ingkar. Janjian ketemu jam 7, kemudian ternyata kita nggak ngabari kalau nggak jadi. Apakah itu termasuk orang munafik? Seperti itu. Itu kan janji ingkar. Kemudian wa idza tumina khana, diberi amanah khianat. Dijadikan pemimpin dalam level apapun kemudian berkhianat. Oh, munafik dia. Konsekuensi kita mengatakan munafik sesuai ayat tadi, wah neraka, kan seperti itu. Maka sebagian ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, hadis ini muskil. Hadis ini kalau tidak difahami dengan benar, maka kita akan masuk pada memvonis orang lain dengan munafik, memvonis orang lain untuk masuk neraka. Gitu. Nah, bedanya kalau kafir jelas. Munafik ini sebenarnya lebih parah daripada kekafiran itu. Sebagian ulama dikatakan sebagai hadis yang terlihat bermasalah, dilihat dari sudut sebagian karakter itu kadang terdapat pada seorang muslim yang disepakati tidak boleh divonis kafir. Nah, itu. Jelas-jelas dia muslim. Tidak ada tanda-tanda dia mengingkari keislamannya, tetapi melakukan beberapa hal ini. Nah, ini kan kemudian kita bingung dengan hal ini. Wah, ini dia tanda-tandanya munafik, tapi tidak ada tanda-tanda dia mengingkari masalah keimanan, masalah keislaman. Terus bagaimana? Nah, padahal ulama sepakat bahwa orang yang membenarkan keimanan dengan hati dan lisannya, lalu melakukan beberapa sifat itu tidak bisa divonis kafir, dan juga tidak bisa divonis dia munafik yang kekal di neraka. Nah, maka disinilah kita perlu memahami hadis ini dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, arti dari ayatul munafik, tanda orang munafik adalah sebagai berikut. Maka tanda orang munafik itu artinya bahwasanya ini merupakan karakter atau sifat kemunafikan. Bicara bohong, berjanji mengingkari, diberi amanah khianat, itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Sebagian ulama mengatakan selama ketiga sifat itu ada, dipastikan dia orang munafik. Tapi kalau salah satu atau salah dua, belum dikatakan munafik. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi di sini yang ingin kami sampaikan, maksud dari tanda orang munafik yang pertama adalah orang yang memiliki beberapa sifat di atas disamakan dengan orang-orang munafik, sehingga sabda Rasulullah di atas merupakan kiasan, bukan secara hakikat, tapi ini permisalan, yaitu orang yang mempunyai sifat ini seperti orang munafik. Jadi bukan orang munafik, tetapi seperti orang munafik. Maka ketika kita mengatakan tanda orang munafik ada 3 sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, maksudnya adalah bahwasanya ketika seseorang mempunyai sifat-sifat seperti itu, maka seperti orang munafik, bukan orang munafik, karena masih dalam keislamannya, seperti orang munafik. Nah, tetapi kemudian ketika ini dilakukan terus-menerus, maka pada poin yang kedua,
Boleh jadi maknanya adalah orang yang mempunyai sifat seperti itu adalah yang terbiasa berbuat seperti itu dan menjadi karakter. Memang sifatnya seperti itu. Kalau bohong sekali dua kali hanya dikatakan tanda orang munafik. Tapi kalau sudah terus menerus, kalau melihat si A itu, wah ini mesti ngomong sesuatu kemudian tunggu beberapa hari dia mengingkari apa yang diomongkan berkali-kali terus menerus, baru kemudian dikatakan sebagai orang munafik. Tapi sekali dua kali tidak. Karena memang para ulama kita menyampaikan hal ini agar jangan sampai sedikit kita mengetahui beberapa sifat tadi kemudian memvonis seseorang dia munafik. Seperti itu. Atau kemudian, dan ini diisyaratkan dengan sabda Nabi, apabila berbicara itu mempunyai arti idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Sering berbicara kemudian dia berdusta. Sering berjanji maka sering mengingkari. Sering diberi amanah tetapi khianat. Tapi terus dia mendapatkan amanah itu. Nah, ini sebagai tanda-tanda orang munafik. Atau yang ketiga, orang yang dominan mempunyai sifat tersebut dan menganggap remeh sifat-sifat tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah ketika menyampaikan ayatul munafiki thalathun, tanda orang-orang munafik itu adalah tanda orang-orang yang seperti orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, sifat nifak atau kemunafikan itu adalah sifat yang berbahaya. Jadi sifat yang sangat berbahaya. Bohong, ingkar, khianat. Bohong ini merupakan sifat yang akhlak yang mazmumah, akhlak yang dibenci, akhlak yang tercela. Dia memandang remeh sebuah kebenaran. Maka ini merupakan sifat yang terkait dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, sehingga dikatakan sifat yang berbahaya. Kemudian ingkar, khianat. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan mengkhianati amanah atau tanggung jawab yang sudah diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Kita tahu, tetapi kemudian mengingkari apa yang kita ketahui masuk dalam ranah pengkhianatan tadi. Maka tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan ini mempunyai dampak yang sangat luas. Siapapun yang kemudian diberikan amanah, misalnya dalam masalah amanah, kemudian dia khianat, maka dampaknya sangat luas. Ini kan hal-hal yang terkait dengan muamalah atau hubungan antar seorang dengan orang lain. Nah, ketika terjadi beberapa hal ini, maka mempunyai dampak yang luar biasa. Dan orang-orang munafik memang sifatnya seperti itu. Maka dikatakan bahwasanya kenapa orang-orang munafik itu mempunyai sifat ketiga sifat tadi. Pertama, di sini saya sampaikan pada poin yang keempat, sebabnya adalah ambisi pada sesuatu dan takut pada sesuatu. Artinya apa? Ambisi, dia ingin mendapatkan sesuatu. Kalau nggak bohong, nggak dapat. Kalau nggak banyak janji, dia nggak dapat. Kalau dia tidak mengambil jabatan tertentu, dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang penting dapat dulu, setelah itu kemudian dia melakukan pengkhianatan. Dia kemudian melakukan pengingkaran. Dia kemudian melakukan kebohongan. Ini
karena dia menginginkan atau berambisi pada sesuatu, atau sebaliknya dia takut pada sesuatu, takut kalau kemudian posisinya akan tergantikan, takut kemudian hartanya akan hilang, takut kalau kemudian apa yang selama ini dimiliki kemudian diambil oleh orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang munafik ini benalu di dalam masyarakat. Nah, jadi benalu di dalam masyarakat. Kalau kita melihat pada masa Rasulullah SAW, contoh ketika akan terjadi perang Uhud misalnya, Rasulullah dan para sahabatnya sudah bergerak dari Madinah dengan kurang lebih 1000 pasukan, 1000 sahabatnya menuju ke Uhud untuk menghadapi pasukan dari Mekah yang mereka ingin balas dendam kekalahan mereka di perang Badar yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang. 3 kali lipat pasukan yang dibawa lebih besar daripada yang mereka bawa ketika perang Badar. Di tengah perjalanan 300 orang kemudian membelot balik lagi ke Madinah. Nah, mereka berpikir, wah, kita menghadapi 3.000 orang ini, 1:3 itu secara matematis sudah pasti kalah. Maka kemudian mereka mundur, mereka berbalik, dan itu terjadi tidak hanya sekali 2 kali. Jadi masalah kemunafikan di masyarakat Nabi pada waktu itu juga luar biasa, dan ini sangat-sangat merugikan kesatuan dan persatuan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di Madinah ini Rasulullah mempersaudarakan banyak hal. Aus dan Khazraj sebagai penduduk Madinah yang sebelumnya bertarung di belakang mereka orang-orang Yahudi, berhasil kemudian disatukan oleh Nabi. Kemudian datang orang Muhajirin, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Nah, orang-orang munafik ini selalu membuat rekayasa, kemudian banyak hal agar sesama muslim ini selalu bertempur, kemudian tidak terjadi keharmonisan berkali-kali dan terus menerus. Tetapi Nabi tidak pernah kemudian mengatakan si A si B munafik, ini munafik kemudian masuk neraka, tidak. Jadi tidak pernah melakukan seperti itu. Oleh karena itu banyak di antara sahabat itu juga kemudian khawatir di antara mereka atau diri mereka ini termasuk orang munafik. Sampai-sampai kemudian bertanya kepada salah seorang sahabat. Jadi Nabi itu percaya kepada salah seorang sahabat, dan sahabat ini yang tahu di Madinah orang-orang munafik. Jadi rahasia orang munafik ada di salah satu sahabat ini. Kemudian suatu ketika Umar bertanya kepada sahabat tadi, apakah nama saya ada di daftar itu? Jadi apakah nama saya ada di daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kekhawatirannya sampai ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya rasa hal ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Ketiga hal ini kadang atau mungkin pernah kita lakukan. Kalau kita masih menganggap perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik, maka kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika seseorang melakukan hal ini, kemudian menganggap remeh permasalahan ini, alah cuma bohong sekali 2 kali, cuma tidak menepati janji sekali 2 kali, tidak masalah lah. Ini kalau kemudian ini berulang terus, khawatir kemudian kita terjerumus kepada penyakit kemunafikan, dan kemudian semakin membesar kita termasuk dari orang-orang munafik itu sendiri. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Penjelasan tentang ketiga sifat ini saya rasa cukup banyak, sering kita mendengarkan. Saya lebih fokus pada penjelasan tentang tanda kemunafikan, apa yang dimaksud dengan kemunafikan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu,
bisa kita untuk mengembangkan sabda Rasulullah ini dengan lebih luas. Monggo dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum. Ya, baik. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat ada saudara kita atau orang lain melakukan beberapa tanda-tanda ini? Pertama, kalau kita mampu menasehati, maka kemudian harus kita nasihati. Kalau di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan, tapi dalam konteks yang lain, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizolimi. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizolimi jelas. Ada orang dizolimi, disakiti, kita tolong, ya pasti. Terus bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim? Nah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan, kamu mencegahnya, kamu menasehatinya, kamu kemudian melarangnya, maka itu menolong orang yang berbuat kezaliman. Maka ketika kita memang jelas ada orang melakukan ya suka bohong, kemudian janji banyak mengingkari, kemudian amanat dikhianati, maka yang dilakukan adalah menolong mereka. Menolong mereka dengan apa? Menasehati. Kalau bisa menasehati. Ada menasehati dengan lisan, ada yang menasehati dengan sistem. Kalau memang dia dalam satu sistem, kalau sebagai seorang pimpinan melihat anak buah seperti itu, berarti sistem yang berjalan, Pak. Tapi kalau kemudian, wah ini saya kalau secara lisan nanti tersinggung dan lain sebagainya, pakai lisan orang lain. Mohon maaf, setiap orang itu punya orang yang disegani. Maka kita bisa menggunakan orang lain untuk memberikan nasihat ketika kita tidak bisa menasihati secara langsung. Nah, jadi menasihati dengan lisan, ya kalau tadi sebenarnya kalau ini dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak bisa sama sekali, maka yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah dan kemudian berhenti dari perbuatan itu. Tapi Rasulullah menyampaikan wahwa at'aful iman. Tetapi ini adalah selemah-lemah iman. Tetapi masih mending kita masih seorang muslim yang masih melihat lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk, kemudian terketuk hati kita untuk melakukan perubahan, itu masih lebih baik daripada seorang muslim yang melihat kerusakan kemudian dia cuek. Artinya apa? Artinya iman yang ada dalam diri kita itu masih hidup. Melihat sesuatu yang salah, kita masih mengatakan wah itu pasti itu salah. Melihat seseorang yang kemudian bengkok dari keislamannya, dari Islamnya, loh kok orang itu melakukan seperti itu?
Itu berarti iman kita masih hidup. Tapi kalau kemudian kita melihat kerusakan, sing penting rak ganggu aku. Nah, ini berarti iman dia mati. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kemudian kita jaga iman yang ada dalam diri kita dengan hal-hal seperti itu. Memang kemudian tidak semua orang bisa merubah dengan kekuasaannya. Dengan kita orang yang melakukan kejahatan mungkin dia lebih besar kekuatannya daripada orang yang sadar. Maka yang bisa kita lakukan adalah minta sama Allah agar keburukan itu bisa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Munafikun itu. Ini kalau Bapak bisa membaca, mohon maaf itu di dalam surat Al-Munafikun ayat 4 poin 1 di atas tadi nggak sempat saya baca. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah fa anna yufakun. Maka Allah akan menghentikan mereka dengan syarat kita mengatakan mereka itu betul-betul musuh atau sesuatu yang merusak tatanan di dalam masyarakat, di dalam bernegara. Nah, ini kalau ada orang seperti itu pasti akan dihentikan oleh Allah ketika orang-orang yang beriman masih banyak yang sadar dengan hal tersebut. Saya begitu Pak, yang mungkin bisa kita lakukan, wallahu a'lam. Oh, nggih, monggo. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah munafik ini dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan istilah munafik dalam terminologi agama. Nah, itu yang jelas seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa pergaulan itu menunjukkan jangan pura-pura baiklah. Nah, itu kan gambarnya seperti itu ya. Ya, sehingga diungkapkan dengan munafik itu kan sebenarnya ada yang sama. Artinya yang sama apa? Antara perbuatan dan yang keyakinan berbeda. Perbuatan baik dan buruk yang pernah dia lakukan itu ada perbedaan di sana. Ada di dalam diri seseorang yang sama, sehingga mengatakan jangan munafik lah, nggak apa-apalah, dulu aja minum masa sekarang nggak minum gitu. Udahlah nggak apa-apa, cuma nggak sekali sholat, nggak usah munafik ini. Nah, jadi terminologinya berbeda, maka harus kita pisahkan. Kalau kita bisa meluruskan ya kita luruskan. Tapi punya makna yang berbeda. Itu sudah menjadi bahasa kita, gitu. Mas, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Sebelum kami tutup, mungkin silahkan nanti pembahasan tadi dilengkapi dengan 2 ayat yang kami cantumkan pada poin yang keempat. Artinya orang-orang munafik itu ketika bersama orang-orang yang beriman, dia mengatakan kami teman-teman kalian, kami juga beriman. Tetapi begitu mereka berada pada komunitasnya, mereka mengatakan, oh saya itu sholat ya, biar diterima sama mereka lah, seperti itu. Bahasanya seperti itu, Pak. Nah, maka kemudian bahayanya orang-orang munafik itu seperti itu.
Di kalangan muslim mereka mengatakan muslim, tetapi ketika bergaul dengan mereka yang seide, seirama, mereka mengejek, mereka mengolok-olok kemusliman seseorang. Dan itu kalau kita melihat di media sosial itu luar biasa. Jadi luar biasa, kita ini diserang dalam banyak hal. Maka pentingnya kita membentengi diri kita dengan keimanan, meningkatkan keimanan kita, kemudian keluarga kita harus kita bentengi dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.